Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usadia Agustin Eka Puspitasari, guru di SDN Kayun 1, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 di Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video part teaching saya di kelas 6 pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Peer teaching ini dilaksanakan melalui daring dengan 5 instrumen pembelajaran, diantaranya ada RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Baiklah, selamat menyaksikan video part teaching saya. Semangat pendidikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu Osalia. Selamat pagi Ibu. Wah, ceria sekali pagi ini ya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik Bu, sehat. Sehat, semuanya sehat. Terlihat sekali wajahnya sangat ceria sekali hari ini. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang sudah hadir dan siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Coba dari Made Yuliani hadir. Hadir Ibu. Ya. Wiwit Nurrohimah. Hadir Ibu. Ya, kemarin Wiwit sakit, sekarang sudah sembuh ya. Sembuh Bu, batuk. Oh iya, alhamdulillah sudah sembuh. Minum es. Widiastama hadir. Hadir Ibu. Oh ya, semuanya sudah hadir, berarti hari ini full ya anak-anak ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pagi ini bisa dipimpin sama adik Dewa Ayu. Adik Dewa Ayu, tolong teman-temannya dipimpin ya. Ya Bu Guru. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Iya, terima kasih untuk adik Dewa Ayu sudah memimpin doanya. Nah, anak-anak, berdoa itu wajib ya. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita itu harus berdoa. Supaya apa? Supaya kegiatan kita itu selalu dimudahkan dan dilancarkan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya, seperti biasa, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, ya. Tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu harap kalian menyanyi dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh sebagai tanda kita menghormati dan mencintai negara kita. Anak-anak siap ya? Siap Bu Guru. Siap Ibu. Nanti nyanyi Indonesia Rayanya tidak boleh dengan bercanda, harus berdiri dengan sikap yang sempurna dan menyanyi dengan hikmat. Nah, untuk menyanyi pada pagi ini saya meminta tolong untuk adik Gusti Ayu. Adik Gusti Ayu Santi untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya Ibu, mimpin dari tempat duduk atau ke depan Bu? Ke depan dong, di depan ya. Nanti kita berdiri sama-sama. Ya, maju ke depan adik Santi. Oke Bu. Ayo dipimpin menyanyi bersama. Teman-teman, kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya teman-teman. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia hiduplah tanah airku,
Tanah saudara di sana aku berdiri jadi mandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyat semuanya bangunlah jiwanya bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka tanahku negeriku yang kucinta Indonesia Raya merdeka hidup Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka tanahku negeriku yang kucinta Indonesia Raya merdeka hidup Indonesia Raya. Ya, terima kasih Adik Santi, boleh duduk kembali di tempat duduknya. Ya, anak-anak luar biasa ya menyanyikan lagu Indonesia Rayanya dengan semangat, hikmat dan tidak ada yang bercanda. Dipertahankan ya untuk setiap harinya. Nah, Ibu mau tanya, anak-anak hari ini sarapan semuanya? Sarapan. Coba Santi, tadi sarapannya pakai apa Santi? Tadi sarapannya pakai nasi isi sayur, Bu Guru. Oh, nasi sama sayur. Coba yang lain. Yuliani tadi sarapan? Belum, Ibu. Aduh, kok belum sarapan itu gimana? Ayo, Ibunya belum ada. Yuliawati tadi sarapan? Nasi goreng, Bu Guru. Ibu Oh, saya nasi bikin nasi juga. goreng. Roti apa? Tempe? Telur. Oh, telur. Iya. Ceplok, Ibu. Oh, telur ceplok. Iya, anak-anak. Nah, kalian tahu enggak anak-anak? Tadi kita kan sudah sarapan pakai nasi, pakai sayur, pakai tempe. Nah, itu semua berasal dari mana, anak-anak? Nasi itu asalnya dari mana? Dari beras, Bu Guru. Iya, beras itu dari tanaman apa, anak-anak? Padi. Oh, padi. Iya. Kalau tempe dari tanaman apa? Kedelai. Oh, dari kedelai. Nah, kalian tahu enggak manfaat dari tanaman-tanaman tersebut bagi kehidupan kita? Kalau tanaman padi berarti manfaatnya untuk apa, anak-anak? Bisa Nasi, jadi Bu. beras. Beras. Iya, jadi Bisa jadi nasi depan, Bu. Iya, kedelai, sayur itu adalah tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, jadi nanti kalian harus tahu tanaman itu bermanfaat. Berarti bagaimana kita harus melestarikan dan menjaga tanaman tersebut. Kita juga harus tahu bagaimana tanaman-tanaman tersebut dapat berkembang biak. Nah, anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Coba masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, Dek Wiwit. Tahu Iya. kemarin masih ingat? Kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan generatif, Bu Guru. Oh iya, perkembangbiakan generatif pada tanaman apa kemarin? Apa ya? Lupa, Bu Guru. Bu Guru. Kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tanaman jagung, anak-anak. Ya, secara generatif. Nah, sekarang kita akan belajar ke tema yang selanjutnya, pembelajaran yang ketiga. Nah, sebentar, Ibu share screen dulu ya.
Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, terlebih dahulu kita mereview dulu pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Ayo kita mengingat pelajaran yang lalu. Nah, pada pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jagung. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Masih di subtema 1, tumbuhan sahabatku. Dan kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan hari ini adalah yang pertama, anak-anak Ibu harapkan nanti mampu menemukan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Dan anak-anak Ibu harapkan juga mampu mengetahui manfaat perkembangbiakan tumbuhan bagi kehidupan manusia, baik hewan, bagi kehidupan ya, bisa manusia, bisa hewan, seperti itu. Tadi juga kalian sudah mengetahui manfaat dari tanaman padi, dari tanaman kedelai, itu juga bermanfaat. Kemudian, nah ini Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Kira-kira gambar yang nomor 1 itu gambar apa ya? Ayo Adik Santi, ini gambar apa? Itu orang cari apa itu Bu? Orang cari tebu ya? Iya betul, itu adalah petani sedang memanen tanaman tebu. Oh iya. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kalian pahami dari gambar nomor 2? Coba Adik Dewa Ayu. Gambar nomor 2 ya Bu Guru. Ya, itu gambar apa ya? Seorang ibu sedang mengambil ubi Bu Guru. Iya, itu petani atau ibu-ibu sedang memanen ubi. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kalian pahami dari gambar nomor 3? Coba Dek Wiwit. Gimana ini Dek Wiwit? Saya Bu, saya ada ini. Oh iya. Itu bawang merah ya Bu ya? Iya, itu betul. Petani sedang memanen bawang merah. Nah, kemudian yang keempat, apa yang dapat kalian pahami dari gambar 4 dan 5? Ayo semuanya menjawab. Kira-kira gambar 4 dan gambar 5 itu gambar apa ya? Busuk lapar. Oh iya, busuk lapar, kelaparan. Nah, kalau yang gambar yang kelima itu? Sapinya ada Yang sapinya kurang. Makanan Bu. Iya, sapinya kelaparan, nggak ada makanan. Nggak makan. Iya, nah Kasihan, coba Bu. jelaskan keterkaitannya antara gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kira-kira apa ya? Ayo, apa kira-kira? Nah, gambar 1, 2, dan 3 ini nanti ada pengaruhnya dengan gambar keempat dan gambar yang kelima, anak-anak ya. Jadi, gambar keempat dan gambar kelima, bagaimana supaya gambar 4 dan 5 ini tidak terjadi? Itu kita harus menjaga kelestarian dari perkembangbiakan tumbuhan. Jika tumbuhan itu dapat berkembang biak dengan baik, ya, nanti maka gambar yang keempat dan gambar yang kelima, kelaparan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kalian harus tahu bagaimana supaya tidak terjadi kelaparan. Maka kita harus tahu manfaat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, melanjutkan pembelajaran ya kemarin. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Kalian bisa melihat ini Ibu membawa apa? Bawang putih, Bawang Bu. putih. Ya, Bawang putih. Nah, kalau yang ini apa? Itu bawang merah ya. Bawang merah. Nah, bawang merah. Ini yang dibuat sup, kelihatan?
Tidak, Bu Guru, apa itu? Kentang. Kentang. Nah, ini juga yang untuk dibuat sup. Warna oranye. Bentuknya kecil karena tadi Ibu sudah memasak ya. Ini sisanya. Kemudian ini apa ini? Nggak kelihatan? Jahe, Bu Guru. Ya, Iya. ya ini jahe yang biasa dibuat untuk wedang jahe. Nah, anak-anak tahu enggak bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang sudah Ibu bawa tadi ini dapat berkembang biak? Dengan cara apakah tumbuhan-tumbuhan ini dapat berkembang biak, anak? Nah, biar kalian tahu tumbuhan-tumbuhan yang sudah Ibu bawa ini dapat berkembang biak, kita akan belajar. Nah, tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi kita akan mempelajari cara-cara perkembangbiakan tumbuhan yang sudah Ibu bawa tadi. Ada kentang, ada wortel, ada bawang merah, bawang putih. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tanaman jagung, maka saat ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, coba Adik Santi dibaca ini apa perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya, sehingga ciri-ciri anaknya sama dengan induknya. Sudah, Bu? Baca semua ya, Bu? Iya, ini berarti perkembangbiakan vegetatif itu ada berapa anak-anak? Ada dua. Ya, yang pertama apa? Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, pintar sekali anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu-satu, ya anak-anak ya. Jadi perkembangbiakan secara alami itu di sini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami tanpa campur tangan manusia. Di sini contohnya ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tunggal, tunas dan tunas adventif dan geragi. Kemudian untuk perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan campur tangan manusia. Itu contohnya ada mencangkok, stek batang, okulasi atau menempel, dan menyambung. Nah, untuk mempelajari lebih kompleks lagi tentang perkembangbiakan alami dan buatan, kita tampilkan video. Nah, Ibu akan menampilkan video supaya kalian bisa lebih paham. Nanti silakan disimak dengan baik ya, anak-anak ya. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak.
2. Vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. 3. Vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh jadi tanaman baru. 4. Vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. 5. Vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar berubah fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah wortel, bengkuang, singkong, dan bunga dahlia. 6. Vegetatif alami dengan cara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan tebu. 8. Vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Tapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan cocor bebek, sukun, dan kesemek. 9. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dari induknya, tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah ganggang hijau spesies Volvox. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, Bobo. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi video tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, selanjutnya nanti kalian juga akan menyimak video perkembangbiakan pada tumbuhan secara buatan. Diperhatikan lagi ya, anak-anak. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dan contohnya. Tumbuhan termasuk salah satu makhluk hidup. Seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif berarti tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif berarti melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita mengenal perkembangbiakan vegetatif buatan yuk. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan dibantu oleh manusia.
Ini dia macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. 1. Vegetatif buatan dengan cara cangkok. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Dari akar tumbuh itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru yang akan sama dengan tanaman induk. Biasanya, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara cangkok adalah tanaman pohon berbuah yang punya kambium. Contoh pohon yang bisa dicangkok adalah pohon jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain-lain. 2. Vegetatif buatan dengan cara stek. Perkembangbiakan ini berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah mawar, lavender, rosemary, dan lain-lain. 3. Vegetatif buatan dengan cara menempel atau okulasi. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Cara ini bisa menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda dengan sifat yang berbeda. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah jeruk nipis, kakao, belimbing, dan lain-lain. 4. Vegetatif buatan dengan cara mengenten atau sambung pucuk. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menyambung batang dari dua jenis tanaman berbeda, tapi masih dari keluarga yang sama. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah terung dengan tomat, durian dengan mangga, dan lain-lain. 5. Vegetatif buatan dengan cara merunduk. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian batang yang tertimbun tanah itu akan tumbuh akar. Kalau sudah cukup kuat, batang yang terhubung dengan tanaman induk bisa dipotong. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kangkung, sirih, stroberi, apel, dan lain-lain. Teman-teman, jangan... Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif, baik secara alami maupun secara kelompok. Nah, dari penjelasan tadi, apa kira-kira semuanya sudah paham? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Nah, kalau semuanya sudah paham, kita akan melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya. Nah, di sini nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama itu terdiri dari Edi Usman, Francisca, dan Wiwit. Untuk yang kelompok yang kedua nanti ada Wayan Widyastame, Santi, dan Tri Astuti. Untuk kelompok yang ketiga ada Gede Arsana, Yuliani, Yuliawati, dan Dewa Ayu. Nah, silakan nanti anak-anak bisa berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan, kemudian bisa memilih tempat di mana kalian yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas kelompok yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, silakan nanti kelompok 1 bisa di pojok baca, bisa di lantai, ataupun bisa di meja, di mana saja. Yang penting anak-anak nyaman dalam mengerjakan tugas tersebut. Gimana? Sudah memilih tempat yang baik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, ini untuk LKPD kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dalam mengerjakan LKPD nanti anak-anak silakan kalian mengikuti petunjuk yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama itu, lakukan setiap kegiatan sesuai dengan langkah pada kegiatan berikut ini. Nah, di LKPD kalian sudah ada petunjuknya, bisa dilihat. Nah, kerjakan bersama dengan kelompokmu.
carilah informasi dari berbagai sumber, bisa menggunakan buku, juga tablet yang sudah disediakan. Nah, nanti masing-masing peserta didik, masing-masing kelompok akan mendapatkan satu tablet, satu tab yang nanti bisa kalian gunakan untuk mencari referensi dalam mengerjakan LKPD ya. Nanti bisa dikerjakan secara bersama-sama. Mungkin kalian bisa menggunakan buku, ada yang mencari di buku, ada yang mencari di tab, bisa lewat Google ataupun mencari video jika mungkin dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi ada yang masih belum paham. Nanti kalian bisa menggunakan fasilitas yang ada. Nah, Ibu nanti akan berkeliling kalian mengerjakan LKPD. Mungkin ada dari kalian yang merasa kesulitan, nanti Ibu siap mendampingi. Silakan dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Ibu akan berkeliling dan silakan dikerjakan bersama dengan teman-temannya. Bagaimana? Waktunya sudah habis ini anak-anak? Sudah selesai dalam mengerjakannya? Sudah, Ibu. Ya, sudah. Tadi menggunakan tabnya kesulitan apa tidak, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Lancar, Bu. Lancar. Sudah bisa mendapatkan banyak informasi ya? Sudah. Iya, Ibu. Nah, ini tadi LKPD yang harus kalian kerjakan. Kalau sudah, silakan bisa kembali ke tempatnya. Nah, kita akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, nanti dari kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi temannya. Silakan disampaikan ya. Dari kelompok 1 ada Edi Usman, Francisca, dan Wiwit. Bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, untuk teman yang lain, ketika ada teman kita yang sedang di depan mempresentasikan hasil kerjanya, teman-teman yang lain silakan disimak ya. Nanti bisa ditanggapi mungkin jika ada jawabannya yang berbeda. Tidak boleh bermain sendiri, apalagi ngomong sendiri ya, Dek Wiwit ya. Nah, itu Adik Wiwi sama Adik Yuliawati nggak boleh bercanda sendiri, nanti temannya disemak itu. Ya, Bu Guru, ini pensil saya diambil, Bu Guru. Oh, pensilnya nggak boleh, Wiwi, jangan diambil ya, dikembalikan. Ya. Ayo coba sekarang dari kelompok 1 Edi Usman, silakan dibaca hasil LKPD-nya. Siap, Ibu Guru. Hasil kerja kelompok kami yaitu bambu berkembang biak dengan tunas, tumbuhan paku dengan geragi, ketela dengan umbi batang, wortel dengan umbi akar, bawang dengan umbi lapis. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya dengan baik. Nah, mungkin dari kelompok lain bisa Nah, dari kelompok 1 mungkin ada yang ingin disampaikan atau kelompok yang lain sudah pas ya? Sudah, Bu Guru. Ya, sudah. Kalau sudah sekarang lanjut ke kelompok 2. Ada Wayan Widyastame, Santi, dan Tri Astuti. Nah, silakan maju ke depan. Wayan Widyastame bisa mewakili temannya untuk membacakan hasil LKPD-nya. Bisa, Bu. Langsung bacakan ya, Bu. Bambu berkembang biak. Halo, Wayan Widyastame. Ya, sudah terdengar, Bu. Ya, silakan dibaca ya. Bambu berkembang biak dengan tunas. Rumput berkembang biak dengan geragi. Ketela dengan umbi batang. Wortel dengan umbi akar. Ya, dilanjutkan saja. Bawang berkembang biak dengan umbi lapis. Sudah, Bu Guru? Sudah, Bu Guru?
Bu Guru. Sudah, Bu. Oh iya, tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 2. Nah, dari kelompok lain ada yang menanggapi, mungkin jawabannya ada yang berbeda. Sama semua Bu Guru jawabannya. Iya, baik. Kalau sudah sama, dilanjutkan ke kelompok yang ketiga. Ada Arsana, Yuliani, Yuliawati, dan Dewa Ayu. Ayo semuanya maju ke depan. Yang mewakili membacakan bisa Nak Gede Arsana. Silakan Nak Gede Arsana mewakili teman-temannya membacakan hasil LKPD-nya. Baik Bu Guru, terima kasih. Yang pertama ini tanaman bambu berkembang biak dengan tunas. Kemudian yang kedua ini rumput berkembang biak dengan gerage. Yang ketiga berkembang biak dengan umbi batang. Yang keempat lobak berkembang biak dengan akar. Kemudian yang terakhir bawang berkembang biak dengan umbi lapis Bu Guru. Iya, tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 3. Nah, anak-anak dalam menampilkan sudah bagus. Tadi Ibu lihat dalam diskusi juga semuanya kompak. Ada yang mencari di buku, ada yang mencari di tab. Semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Nah, ini tadi juga ada di LKPD-nya ya. Kalian bisa menuliskan nama tumbuhan, cara perkembangbiakannya, dan manfaat dalam kehidupan. Nah, tadi hampir sama ya. Anak-anak dalam menampilkan LKPD-nya sudah bagus, jawabannya juga sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nah, untuk sebelum menuju ke tahap yang selanjutnya, kita melaksanakan ice breaking dulu ya anak-anak ya. Nah, ini nanti ice breaking-nya anak-anak bisa menyanyi bersama-sama dan menggerak-gerakkan biar badannya tidak kaku. Tadi sudah bekerja dengan serius. Sudah siap anak-anak untuk melakukan ice breaking? Siap, Bu. Siap, Bu. Ini menyanyi ya, nanti kita nyanyi bersama-sama. Lagunya seperti biasanya saja ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Semuanya bisa ya? Bisa. Nah, ya, semuanya kita melaksanakan biar lebih fresh. Sebelum nanti kita menuju ke kegiatan yang selanjutnya. Ayo, Ibu hitung ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya dilihat, bergoyang-goyang. Kenapa Francisca goyangnya kok tidak serius ya? Loh, nanti nggak fresh loh itu. Maaf Ibu. Sakit dia Bu. Oh lagi sakit ya Dek. Sakit perut Bu. Ya. Dan ya anak-anak tadi sudah ice breaking. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan lembar evaluasi. Tadi kan anak-anak sudah belajar dari penjelasan Ibu Guru, sudah belajar juga dari dalam mengerjakan LKPD. Nah, Ibu harapkan di sini kita akan mengerjakan lembar evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, dalam mengerjakan lembar evaluasi nanti, anak-anak bisa mengerjakan dengan sendiri ya, mandiri. Kalau tadi kerjanya bekerja sama secara kelompok, maka dalam mengerjakan lembar evaluasi ini nanti secara mandiri, anak-anak bertanggung jawab mengerjakan tugasnya sendiri. Tidak boleh mencontek, tidak boleh melihat pekerjaan temannya. Anak-anak harus percaya diri dalam menyelesaikan lembar evaluasi ini. Anak-anak sudah siap ya? Waktunya 10 menit saja untuk mengerjakan lembar evaluasi. Ibu akan bagikan. Bagaimana anak-anak? Waktunya sudah habis? Sudah selesai dalam mengerjakan lembar evaluasinya?
Sudah selesai, Guru. Ya, merasa kesulitan apa tidak? Tidak, Tidak, Bu. Tidak, luar biasa. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di mejanya Ibu ya. Tidak usah rebutan, dari absen 1 dulu dikumpulkan. Absen 1-nya, absen 2, absen 3, dan seterusnya. Oke, sudah dikumpulkan. Nah, anak-anak ya, lembar evaluasi ini nanti akan Ibu koreksi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian akan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, nanti setelah Ibu mengoreksi, Ibu akan mengumumkan pada kalian siapakah di antara kalian ini yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM dan yang belum mencapai KKM. Untuk yang belum mencapai KKM nanti kita akan melaksanakan kegiatan remedi. Dan bagi yang sudah mencapai KKM nanti kita akan melaksanakan kegiatan pengayaan untuk meningkatkan pemahaman kalian akan materi yang sudah dipelajari. Nah, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini ya anak-anak ya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Itu ada berapa tadi perkembangbiakan tumbuhan? Ada dua, Bu Guru. Iya, ada 2, ada generatif sama vegetatif. Nah, pada hari ini kita belajarnya tentang vegetatif. Vegetatif juga ada 2, ada alami dan juga ada yang buatan. Ya, hebat sekali anak-anak Ibu. Sudah ya. Nah, ini ada tugas rumah yang harus kalian kerjakan bersama dengan orang tua. Ini PR-nya nanti ada di buku paket halaman 12. Di situ ada tugas. Silakan amati lingkunganmu dan carilah tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Kerjakan bersama dengan orang tua di rumah, ya. Nanti jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas bersama orang tua dan sampaikan salam juga dari Bu Osa kepada bapak dan ibunya di rumah ya anak-anak ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin. Nah, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar dengan semangat, anak-anak hebat, luar biasa. Sehat semuanya ya? Sehat, Ibu. Sehat, tetap dijaga kesehatannya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita tutup dengan doa. Kalau tadi yang memimpin laki-laki, sekarang perempuan. Oh, tadi perempuan ya, sekarang laki-laki. Coba Nak Gede Arsana bisa memimpin doa ya. Guru. Nah, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian bisa pulang istirahat di rumah, jangan mampir-mampir dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Guru.